Ketika kita bertekad dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kemudian kita meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka pada saat itulah manusia itu kebebasannya benar-benar ditambatkan kepada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk bebas melakukan apapun, dan kebebasan itu dalam bingkai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia melaksanakannya sesuai dengan kehendak Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai atau seenaknya, ya, menurut kehendak sendiri, maka jadi orang yang berbuat sesuatu yang tiada berguna, ya, bahkan bisa jadi merugikan orang lain. Dan ketika itu terjadi, maka manusia itu akan keluar dari derajat ketakwaannya. Ingat Bapak Ibu, manusia itu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah ketika dia mengikuti apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah yang disebut dengan kita ridho Allah Tuhan kita ridho Islam agama kita, dan kita ridho Nabi Muhammad sebagai contoh teladan Rasul bagi kita semua. Nah, dan ketika itu terjadi, maka kita menambatkan hati kita ini kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita, mengilhamkan kejelekan dan kebaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kepada insan, kepada manusia. Dan kepada manusia inilah Allah berikan kesempatan untuk memilih dan memilah mana yang akan kamu manfaatkan. Apakah menuju kepada kejelekan, apakah menuju kepada kebaikan. Kalau menuju kepada kebaikan dan takwa, maka itulah yang akan mendapatkan ridho Allah. Dan kalau seandainya kepada kejelekan atau kejahatan, itulah yang akan mendapat azab Allah. Dan dua-duanya itu selama di dunia bebas dilakukan. Yang paling penting adalah semuanya akan kembali kepada diri sendiri. Kita berbuat baik akan kembali kepada diri sendiri kebaikan itu. Kita berbuat jahat akan balik kepada diri kita kejahatan itu. Nah, di dunia seperti itu. Nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Ya, dan pertanggungjawaban itu tidak akan bisa disembunyikan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sejelek sekecil apapun kejahatan akan ketahuan, sekecil apapun kebaikan akan ketahuan, dan nanti akan ditimbang di mizan berat mana kebaikan dengan kejelekan. Dan setelah ditimbang, kalau yang berat kebaikannya, maka dia akan masuk ke surganya Allah. Kalau dia berat kejelekannya, akan kecemplung masuk ke dalam nerakanya Allah. Antara surga dan neraka ada sebuah hal yang harus dilalui, namanya asyiratal mustaqim, di mana di seberangannya ada surga, di bawahnya ada neraka. Itulah yang kita senantiasa yakini, asyiratal mustaqim ini adalah pedoman hidup alias jalan hidup, bukan jembatan Citarum atau Raja Mandala, Bu, ya, tapi adalah jalan hidup. Dia berjalan di asyiratal mustaqim. Kalau dia selamat, menjaga diri tidak kecemplung, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau kecebur, maka akan digodok di dalam api neraka selama berapa lama? Teuing, ya, sebenarnya tongnya nyawanan teuing punya. Wallahu alam. Tetapi Allah menciptakan makhluk yang sempurna luar biasa, rahmat bagi seluruh alam dan pemimpin bagi semua manusia. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersujud meminta kepada Allah, dan Allah kabulkan apa permintaannya, yaitu apa?
ingin membebaskan semua manusia yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke dalam surganya. Itulah yang disebut dengan syafaatul, ya, syafaat dari Rasulullah ketika melihat umatnya banyak yang menderita masuk ke dalam neraka, kemudian beliau bersujud meminta kepada Allah dan oleh Allah dikabulkan. Bagaimana caranya? Tentunya ke dalam surga hanya boleh masuk orang-orang yang bersih, tak ada dosanya, tidak kotor. Ya. Bagaimana supaya bersih? Padahal di neraka itu guys, mararehong punya mehong telin mehong mahal, bener-beneran mehong bu, guys, geheng gosong, ya. Nah, bagaimana? Itulah Allah berikan nikmat kepada kanjeng Nabi, namanya telaga Al-Kausar, sebuah danau besar. Ya. Jadi begitu dari neraka diminta kepada malaikat Malik, diperintahkan oleh Allah, Malik ambil tuh yang pernah bersyahadat kepadaku dan kepada Rasulku, ambil kait, dikait nanti bu, pangait politik sih pada dia nyanak sampah tina jero, eta tah dikait. Oh iya saha, kait gitunya, gajor atau gelehnya. Terus di mana bu? Dimasukkan ke dalam air, dicelupin, celup ke telaga Kausar, cepuk kecepuk 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 kecepuk. Nah, terus begitu muncul jangelek jadi umur 30 tahun. Kasep tuh bu, jangan bilang bu kasep, nanti Neng Lilis cemburu ya. 33 tahun katanya Pak Dede, akhirnya Pak Dede lebih. Mohon sih gak iya Pak Dede pasti lebih kasep lah gitu kan. Ya, akhirnya lagi kasep Pak Dede ulah ya. Terus baru setelah itu dimasukkan ke dalam surganya. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam surganya, dalam kisahnya yang diriwayatkan, panjang riwayatnya, begitu masuk ke dalam surga, ketemulah dengan Neng Lilis di situ. Kang, di mana wae? Cenah kan di selila, di dagoan, di teteangan eueuh. Jadi itu mampir nyemplung heula di neraka. Ini saya sebaliknya, karena kalau disepertikan sebaliknya dia ngambek nanti datang ke rumah. Kan gitu ya. Jadi harus yang baik-baik Bu ya. Itulah teknik laki-laki, kalau kepada perempuan harus yang baik-baik aja. Ya. Begitu nyampe ke sana, datang tetangganya Bu Adam. Ini gedingan eta di si Akang mecan aya tanah naon. Oh eta teh mantan penghuni neraka. Jadi jangan bangga-bangga Bu ya. Ada jidatna ada mantan penghuni neraka. Ini kisah nanti. Nah, yang harus kita pahami bahwa sekarang kita sedang membaca Asy-Syiratal Mustaqim. Namanya kitab suci Al-Qur'an. Di surat Yasin ini benar-benar disebutnya di alam ayat ketiga itu ala syiratim mustaqim. Di dalam Al-Fatihah disebut juga ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus ini? Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Jadi kitab suci Al-Qur'an ini adalah kitab yang sangat bijak, bacaan yang harus kita baca, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan Rasulnya, khusus untuk Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ala syiratim mustaqim tanjilal ajijir rahim, diturunkan oleh Allah yang maha rahim, litung diro kaum ma'ung diro aba'uhum fahum ghafilun. Nah, Bu, ketemunya di situ, yaitu diturunkan kepada Allah untuk kaum-kaum dan bapak keturunannya belum pernah mengajarkan. Gopil, goplah, harus gawe naon wae atau di dunia tebunya Pak. Nya teu bisa maca Quran acan, manya teu bisa ngalengkahkeun suku salat acan, kira-kira bahasanya gitu Bu ya. Laqad haqqal qaulu ala aksarihim faum la yu'minun. Nah, itu tuh jadi keyakinan bagi kita, sehingga kalau kita meyakini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW,
Yuk kita pahami dengan benar, kemudian kita amalkan dengan benar, nikmati dengan benar, dan sampaikan dengan benar. Nah, pagi hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, yuk kita sama-sama untuk melanjutkan bacaan Al-Quran kita dari mulai ayat ke-30 surat Yasin. Ya, surat Yasin. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat ke-30. Ya hasratan 'alal ibad. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Ayatul lahumul aidatu ahyaynaha wajna min habba wa minhu yakul. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم
الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا يستطيعون توشية لا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 21 ayat yang kita baca pagi hari ini. Ya, 21 apa 20, Bu? 21 ayat ya yang kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan yang benarnya dari bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal kita, dan yang salahnya mudah-mudahan diampuni dan kita diberikan kesempatan terus-terusan mencintai membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan berusaha memperbaiki bacaan kita masing-masing, insya Allah. Setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar dari yang sudah kita baca, yaitu surat Yasin mulai ayat ke-30. Kita manfaatkan alat bantu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman dan ilmu yang benar, sebagaimana kita doanya Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Mendapat ilmu yang benar, pemahaman yang benar, sehingga amalnya juga benar, nikmat, dan mampu menyampaikan kenikmatan dari amalan kita kepada orang lain. Mari kita baca dari mulai ayat ke-30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Hati-hati Bapak Ibu. Iya dulu kan rasul, sekarang gimana? Nah, ada pewaris nabi dan rasul, yaitu para ulama. Apakah kita termasuk yang mengolok-olokkan? Hati-hati, karena begitu tidak ada yang begitu ada yang tidak sesuai dengan hati kita, biasa nama sok digegeuikeun. Ya, diolok-olok teh digegeuikeun. Ya, cenah teu raoseun. Teu raoskeun kiai ini eta mah galak. Nah,
Padahal bukan untuk itu. Ngaji yang ngaji. Kalau ada yang baik, ambil. Yang nggak baik, tinggal. Nah, tapi alhamdulillah sekarang mah pulang ngaji biasanya komentator lebih banyak daripada yang amal. Saya tahun 84 ke Bandung. Waktu itu kalau pulang ngaji malam-malam gitu ya, dari Masjid Agung atau dari Istiqomah, musim bete waktu itu ya. Nah, begitu naik angkot, yang tadi dengarkan itu ngarucong namanya. Nah, kalau mungkin Ustaz tadi raoseun we eta mah raoseun keneh kemari Ustazna. Jadi raoseun punya. Kamu mun balik tarawehan mah mun rada lila saya tik beat Bu Ustaz teh dicarekan. Ya. Nah, jadi kepada Rasul itu dulu sewaktu Rasul ada. Tapi kepada Rasul tidak ada, kepada pewaris Nabi dan Rasul banyak yang olok-olokan. Bahkan banyak yang membuli, bahkan mungkin mencaci, atau mungkin membredel, tidak membolehkan ceramah. Di halangan ceramah di itu di dia. Akhirnya gitu Bu. Ayah, dia anggap radikal, dia anggap, pokoknya namanya gitu ya. Inilah yang harus kita waspadai. Tidaklah mereka mengetahui betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Bahwasannya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka. Dibinasakan dan tidak kembali artinya habis mampus ya. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Dari sekian banyak yang sudah pada meninggal itu, yang memperolok-olokkan dan yang soleh akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Bapak Ibu, ini kalau pernah jadi petani atau pernah menanam pohon, ayat ini coba buktikan. Lu tadi gersang, di luhur loteng, ya padanya dulu habis ngecor nggak ada apa-apa. Sekarang mah bisa panen cis, punya bisa panen kangkung. Kudu meuli kangkung Bu, aya mah di luhur ge loba. Ya, bisa panen tomat, bisa panen cengek, bisa panen buah, ya panen mangga, sok sanajan aya nu maling wae, gitu punya. Teuing nu maling teh terang maling we gaweana teh punya. Padahal nggak kue ditampilkan kepada dede, pas rek di geus ngagedean eueuh deui wae. Mudah-mudahan jadi sedekah pada dedenya. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Jadi Bapak Ibu, ini teguran. Sebenarnya teguran kepada kita. Kenapa kamu makan dan minum dan menikmatinya, tapi kamu temelak dan tidak bersyukur atas kebelakan yang sudah jadi. Rasakan punya. Jadi orang yang marifat mah ini teh kasiniran namanya. Jadi mun baca Yasin teh atau ngadenge Yasin ngan saukur berapa turjaun ya pun payahut lain. Tapi rasakan betapa Allah memberikan kepada kita banyak hal dan kita tidak bersyukur. Ya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi pasangan-pasangan. Ini sekarang ke musim pasangan teh paciwul. Ya, keur panganten mah biasa, baralager, ya baraga anak. Geus ada baranahan. Raribuh Bu, malah lobang ngaesekeun kuring. Ya. Curhat kayak itu tadi. Padahal ayat itu jelas diciptakan pasangan-pasangannya untuk kamu syukuri. Ya mun ayeuna geus peot teh udah bakal nama pengker ya. Terus gitu. Ayeuna geus teu hirupkeun udah bakal nama gagah. Itu punya Bu. Masya Allah. Asli itu teh Bu. Syukur mun kasiniran Bapak Ibunya, mun teu kasiniran kacida. Ya. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah. Sehingga setelah dia sampai kepada manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Nah, dan yang tua naon Bu? Bulan Sapasi. Tak itu laguna teh tina ieu Bu. Ya. Bulan Sapasi punya bulan sabit cek urang nya.
Tahunnya karena sabit, nah disebut bulan penuh atau punya. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Siapa yang menentukannya? Allah. Ibu mah bapak boro-boro jeung kudu ngatur bulan jeung ngatur panen poe sakali ngatur cai pohok keran teh di pareuman maleber ka mana-mana. Asa kitu teh? Pernah kuring mabuk init-initan rang dibukakeunnya ari geus nepi ka jauh itu ancan ditiup can di pareuman balik deui daur sasah di imah lamun boga nu di imah mah punten kan pangmareumankeun kan gitu ya. Demikian juga gas. Ibu pernah gosong makanannya? Ngaku pernah lah. Enak aja nonton sinetron molotov. Di situ mah geus hangitnya bau gosong ya. Atuh kasalaki teh nyuhunkeun dihapunten cenah abdi teh kasarean kumadinya lah ya. Baik, dan di ayat ke-41-nya dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu dan jika kami menghendaki niscaya kami tenggelamkan mereka maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula bagi mereka akan diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai suatu ketika. Ya, di sini disebutkan di ayat ke-45-nya dan apabila dikatakan kepada mereka takutlah kamu akan siksa yang ada di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat niscaya mereka berpaling. Berpaling itu apa, Bu? Ngabalir. Ya. Ngabalir itu bahasa Inggris, Bu. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-48, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji itu, yaitu hari kiamat itu, jika kamu adalah orang-orang yang benar, mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Sadaqallahu. Jadi jangan nantang Bapak Ibu, jangan nunggu kiamat karena bisa jadi ketika Ibu Bapak sedang cocolowokan, sedang gogorowokan, sedang cacalehakan, nuang seha, lada-lada tina sebelah bisa lagi pada saat itu Bapak Ibu paeh. Ya. Ada yang begitu, Bu? Ada yang bisa merencanakan kematiannya? Gak ada, semua akan mendadak. Dan resep seblak siap-siap oke mautna kena seblak paling teh seblak nanti kolesterolnya tinggi atau mules kemana-mana kan gitunya sabu loba jadi kudu kumaha tuh Bapak Ibu yuk kita kembali kepada yang sewajarnya dan kita yakini bahwa kematian itu bisa datang kapan saja jangan nantang abdi mah tenang masih kena cager teu salat teu ngaji Jakarta mah tong diomongkeun biasa lagi narima adalah ngomongnya leres gitu Bapak Ibu. Jadi yuk kita nikmati, kita bahagia membaca Al-Qur'an berjamaah istiqomah terus-terusan karena ternyata kita sering sekali mendapat ayat-ayat yang berisi peringatan kepada kita dan jangan lupa banyak pula berita kabar gembira. Ingat Al-Qur'an ada 5 hal amar ma'ruf, nahi munkar, tazkiyatun nafs, basyiran, nadhira. Ajak kepada kebaikan, tinggalkan